Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan ke waktunya kita kembali lagi ke meme coins. Ini adalah update setelah dalam beberapa hari terakhir market merah merona ya. Jadi campuran data-data ekonomi, lalu juga The Fed plus ya itu ya Joe Biden. Bukan Joe Biden lebih tepatnya mungkin ya. Ya dianya sendiri sih mungkin udah bingung ya, tapi ya inilah ya serangan terakhir dari para Demokrat di mana ada rencana untuk jual Bitcoin gitu ya. Wah, jadi gila sih dalam beberapa hari terakhir ya. Nah, suka nggak suka ini akan mempengaruhi juga meme coins. Dan kalau kita lihat di sini ya secara minusnya lebih besar gitu. Kayak PP dari tanggal 4 Januari itu drop sebesar harga running 19%, ke paling dalamnya 23%, begitu ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan lagi, meme coins ini bukanlah shortcut, bukanlah jalan pintas buat orang yang ketinggalan nggak dari awal 2022 begitu, karena ya seperti yang gue sudah sering ngomong sebelum-sebelumnya, ada beberapa orang berpikir seperti itu. Wah, gue nggak mau pegang BTC bang, kenapa? Soalnya gue telat masuknya, maka gue harus pegang semua memes. Nggak bisa seperti itu juga ya. Rata-rata yang portonya minusnya luar biasa, yang curhat ke kita itu rata-rata orang yang kebanyakan pegang memes. Jadi sekali lagi, meme coins ini bukanlah shortcut buat kita yang sudah ketinggalan gitu kasarnya, nggak bareng-bareng sama TCI dari 2022 terus pengen dapat profitnya sama sekarang gila-gilaan di memes, nggak bisa seperti itu ya, karena resikonya akan lebih besar. Jadi kalau gua pribadi untuk meme coins itu maksimum di 10% ya, jadi 10% dari porto, berarti kalau punya 100 maksimum 10 juta ya. Nah udah gitu untuk pre-sale, apalagi pre-sale yang termasuk ke memes juga, itu hanya 5%, dan itu 5%-nya pun ngambil dari jatah memes begitu ya. Jadi hati-hati dengan alokasinya, jangan terlalu besar begitu. Dan justru kalau gue pribadi menyarankan, kalau lu pengen punya meme coins itu lebih baik untuk orang-orang yang sudah profit dulu di market, modal udah beres, udah aman. Nah di situ bolehlah pertimbangkan untuk punya memes, itu pun dengan alokasi yang tepat, karena kalau alokasi yang kegedean sayang kan, udah capek-capek nih, wah udah capek-capek dari 2022 akumulasi BTC dan lain-lain, untungnya kemakan dari minus memes, karena ada juga yang kasusnya seperti itu. Jadi makanya sekali lagi gue bilang, untuk meme coins pre-sale itu maksimum di 10% begitu. Kalau lu pengen memes dan pre-sale juga berarti ya 5% begitu ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Hari ini langsung aja kita ke bagian chartingnya. Kita akan charting PP Bonk ya. Jadi untuk PP kita bisa di sini dia ketahan oleh struktur 0,001672. Jadi kalau kita lihat sekilas kayak lumayan mirip sama BTC ya. BTC itu kan ketahan di struktur sini nih ya. Nah, PP juga ketahan di struktur yang mirip-mirip nih. Yang mirip-mirip juga di sekitar Desember kemarin. Begitu ya. Nah, untuk SETA futuresnya karena terjadi retest pertama di angka 0,001672, maka kita bisa limit posisi long di sini ya. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP ada beberapa nih. Buat yang lebih konservatif boleh pertimbangkan di struktur sini nih. Struktur 0,001734. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 0,001873 ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi long di PP. Untuk posisi spotnya 0,001672 lalu 0,001540. Next, bonk. Untuk bonk kita bisa di sini belum ada setup futures ya, karena belum ada setup futures karena jebol kemarin ya. Jadi langsung ke spot aja. Spotnya itu di MA 200 lalu 0,002484 dan di 0,002156. Untuk Doge ya, Dogecoin kita bisa di sini MA20 jebol juga. Ini sebenarnya ada struktur ya. Gue udah lumayan lama nggak charting Doge. Ini jujurnya struktur yang cukup rapih ya. Kita bisa lihat berapa lama nih Doge diam di sini terus ya. Jadi ini ada potensi bisa jadi setup futures yang oke. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 0,31175 boleh pertimbangkan buka posisi long ya. Target TP-nya otomatis di MA 20. Posisi spot 0,31175 lalu 0,22056 dan MA 200.
Itu kurang lebih untuk memes ya, untuk pembahasan memes kita pada hari ini. Untuk pre-sale ini ada Flockers ya. Untuk Flockers ini masuknya ke meme coins, tetapi dia ada vote to earn. Ini jadi kayak kita tuh dikasih insentif untuk berpartisipasi dalam DAO-nya mereka lah gitu ke depannya ya. Jadi sebenarnya DAO ini bukan satu hal yang baru, tapi untuk di meme coins rata-rata nggak ada yang peduli gitu, nggak kan, terus nggak ada juga yang apa ya, kesannya nggak ada yang peduli untuk bikin sampai DAO. Nah di sini dia pengen komunitasnya itu semua masa depan itu ditentukan sama para pemegang si tokennya itu sendiri juga begitu ya. Apakah nanti bisa lancar untuk vote dan seterusnya ya belum tahu begitu. Kayak contohnya DAO waktu di Ethereum juga kan itu nggak langsung berhasil ya, butuh waktu yang lama. Nah, apakah ini nanti bisa atau enggak ya we'll see. Tapi apapun itu kalau gue sih ngelihat ini lebih ke ya udah meme coin saja begitu, walaupun bakal ada DAO-nya begitu ya. Jadi nanti terus bukan cuma gitu sih, bukan cuma DAO aja. Kalau ETH kan misalkan di ETH, di Polkadot saat kita melakukan pemilihan tertentu, saat kita voting itu kasarnya itu kita nggak dikasih insentif. Nah, di Flockers ini mereka vote to earn, berarti lu akan mendapatkan insentif buat lu melakukan vote gitu. Jadi mungkin para anggota komunitasnya ini diberikan insentif untuk lebih peduli ini mau dibawa kemana lah gitu kasarnya ya. Nah, untuk si Flockers ini udah di stage terakhir sebenarnya ya, tinggal 12 hari lagi ini akan masuk ke tahap-tahap launching begitu ya. Nah, tapi sekali lagi gue ingatkan untuk pre-sale jangan sampai gila-gilaan begitu ya, maksimum di 5% dari portofolio spot kita. Supaya apa? Ya supaya si resikonya terjaga begitu. Karena untuk pre-sale ini lu bisa lihat sendiri market cap-nya itu sangat kecil ya. Ya maka dari itu volatility-nya bisa gila. Ngepam ekstrim, ngedam juga bisa gila ya, bisa ekstrim juga. Nah, maka dari itu ya si alokasinya ya gue sarankan jangan kegedean, maksimum di 5% dari semua portfolio ya. Nah, selain itu juga seandainya kan nih sudah launching ya, lalu dia sudah ngepam misalkan kayak yang gue masih sering nempel tuh dulu Sponge. Soalnya zaman itu presale yang lain ancur-ancuran gitu ya. Si Sponge itu lumayan bagus tuh di zaman bear market ya. Dia sampai 600%. Nah, waktu udah launch itu minimal modal tarik dulu. Modal udah beres, masukin kantong, jadi tenang ya. Sisanya profitnya ya pinter-pinter lu sendiri lah. Lu mau jual semua boleh, mau dibiarin jadi cacing-cacing naga-naga juga boleh ya. Tergantung taktik lu masing-masing. Tapi yang universal adalah modalnya selamatkan dulu supaya tidak ada beban begitu. Karena seringkali orang tuh terlalu ini ya, terlalu serakah gitu. Udah profit gede, udah ratusan persen, biarin bakal lebih naik lagi nih, terus dibilang bakal naik lagi, taunya apa yang terjadi, ngedrop sampai gila-gilaan. Nah jadi ya makanya apalagi dalam aset yang lebih besar volatility-nya, lebih baik modalnya kita kantongin dulu aja begitu ya. Oke, jadi lagi-lagi untuk si vlog ini simple sih, ini meme coins. Tema apa nih jujurnya? Gue bingung nih, kayak tema semacam burung mungkin ya. Nah, di sini ya lagi-lagi yang unik dari si vloggers ini adalah adanya voting system di dalamnya. Jadi kayak semacam DAO lah begitu ya. Nah, selain dari itu juga mereka ini udah diaudit oleh si Coinsalt ya. Di sini kita bisa lihat hasilnya itu ya, beberapa yang penting. Owner nggak bisa nge-mint ya, dia nggak bisa nge-mint new tokens, which is good. Lalu juga nggak ada blacklist, nggak ada juga honeypot, nggak ada juga high sell fees, dan juga nggak bisa menghentikan trading. Nah, ini adalah beberapa cara yang dilakukan oleh para tim dev yang nakal di cycle-cycle sebelumnya buat ngerak pool. Nah, di sini hasil dari Coinsalt dia nyatakan bahwa tidak bisa melakukan ini ya, which is good lah begitu ya. Nah, selain itu juga kalau kita di sini secara tokenomics, dia sih ya, ini untuk ini kayaknya buat early investor, lalu Flockvault ini untuk DAO-nya, exchange fuel nih maksudnya buat liquidity lah ya. Token breeding untuk staking, early bird ini berarti untuk ini ya, untuk orang-orang yang pre-sale kayaknya ya. Sebenarnya masih lumayan oke lah, gitu, lumayan oke. Cuma nanti saat si ya para orang-orang yang ikut pre-sale ini saat dia udah listing, nah kalau mereka jual semuanya 20% gede juga begitu ya. Jadi makanya tetap kalau menurut gua sih minimal modal udah aman ya, sisanya punya taktik masing-masing lah ya. Cara belinya gimana? Gampang banget, lu tinggal konekin aja wallet. Kalau gua sih seperti biasa pakai si MetaMask aja ya, karena ya gampang lah. Dan paling rata-rata orang udah bisa pakainya juga. Karena udah salah satu yang paling lama juga ya.
Lu unlock and then ya lu tinggal beli aja sih, sesimpel itu. Gitu ya, kayak pre-sale in general aja. Begitu. Tapi pastikan ya lu lihat lu pakai apa. Misalkan lu pakai BSC gitu, lu belinya pakai BSC berarti siapin BNB. Kalau lu pakai Ethereum Network pakai ETH gitu. Kalau punya Sol ya berarti pakai Sol gitu. Supaya apa? Supaya untuk gas fee. Kalau nggak ada gas fee nggak bisa dibeli gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk si Vloggers ya. Ya sisanya sih ya udah memes saja begitu ya. Tapi yang memang kadang-kadang memes ini ya lumayan menarik juga sih ya. Kenapa? Karena ya dia nggak butuh utility, nggak butuh apa-apa ya, kayak PP aja gitu. PP itu di cycle ini gila. Itu 20x lebih gitu ya sampai ke pucuknya gitu. Market cap sampai 7 miliar ya. Ya memang begitulah ya. Kadang-kadang memes itu ya bisa naik luar biasa tapi turun juga bisa gila. Begitu. Maka dari itu ya jaga resiko aja. Profit di meme coins tuh boleh, boleh banget kok. Sama aja lu profit di BTC sama memes sama-sama enak begitu. Cuman kita harus treatnya different begitu ya. BTC lu sangkut sampai bawa ke cycle selanjutnya masih senyum-senyum aja. Tapi kayak lu lihat memes saja, memes yang dianggap mungkin paling ya apa ya, paling senior gitu ya. Ini aja sekarang masih jauh sekali dari all time high dia di 2021. Begitu. Jadi jangan sampai begini. Karena di 2021 tuh banyak sentimen seperti ini. Ah, biarin aja. Holder is winner ya. Holder is winner, kita bawa ke cycle selanjutnya profit lagi kok. Ya, ini dulu udah berapa tahun basically? Udah 4 tahun ya. Menuju 4 tahun masih kondisi minus 54,84%. Sementara BTC yang sering kali dihina-hina, dibilang lu gak akan bisa kaya pakai BTC, gak akan bisa kaya pakai BTC. Faktanya dari all time high kemarin, atau bukan kemarin lah, all time high di cycle sebelumnya, ke harga running sekarang yang udah koreksi aja udah profit 36%. Ke harga tertingginya itu udah profit 56%. Nah ini kenapa makanya gue bilang jangan di-treat sama. Profitnya boleh, sama-sama enak kok. Tapi jangan punya mindset yang, wah sama aja pegang BTC sama alts, apalagi sama memes. Buat apa pegang BTC? Pegang memes aja. Ya lu bisa lihat sendiri ya. The king of memes aja underperform BTC jauh. Begitu. Jadi sekali lagi boleh banget profit, tapi jangan terbutakan nanti dengan narasi-narasi bahwa udah pegang memes aja, di hold pasti menang. Nggak juga. Faktanya nggak menang-menang nih sampai sekarang, begitu ya. Tapi kalau di cycle baru, contoh kayak PP ya, ini masuk di cycle baru, dia nggak punya resisten menyebalkan di sebelumnya, jadi ya ekstrim subur gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.